Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen. Di sini kami akan menjelaskan kasus tugas yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Maritza Andriana Putri bersama rekan saya. Saya Karin Aisyah Khotimah. Saya Siti Fatariska. Dan saya Feral adalah. Dan saya Muhammad Ilyas. Baik, di sini kita langsung lanjut aja mengerjakan soal nomor 1 yang akan dikerjakan oleh Siti Farah. Baik, di sini eh, di, di sebelah kanan terdapat soal dan di sebelah kiri terdapat tabel jawaban yang akan kami kerjakan. Diketahui untuk pemakaian bahan bahan baku selama bulan Agustus itu ada kayu jati dan untuk bahan penolongnya ada pelitur, lem, paku, sekrup, dan amplas. Lalu di pertanyaannya kita akan menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di sini saya akan menjelaskan untuk mencari biaya bahan bakunya. Sudah diketahui untuk kayu jati yaitu 500 keping dengan harga satuannya 810.000. Jadi tinggal dikalikan saja 500 dikali 810.000. Yaitu untuk biaya bahan bakunya diketahui 405 juta rupiah. Lalu untuk mencari biaya tenaga kerja langsung, kita akan mencari distribusi biaya tenaga kerja terlebih dahulu. Di sini sudah diketahui untuk Bapak Budi dan Ade itu terdapat bagian pengukuran dan pemotongan di mana tarif per jamnya yaitu rupiah 32.900 dan jam kerja per harinya 6 jam untuk hari kerjanya selama 1 bulan yaitu 30 hari. Lalu untuk menghitung jumlah BTKL-nya yaitu di mana tarif 32.900 dikali jam kerja per hari yaitu 6 jam dikali hari kerjanya selama 30 hari. Begitupun dengan Pak Ade sebagai pengukuran dan pemotongan. Ya 32.900.000 dikali 6 jam dikali 30 hari. Lalu sekarang menghitung biaya tenaga kerja untuk Pak Fahri dan Pak Agus sebagai perakitan di mana tarif per jamnya itu 36.100 dikali jam kerja per harinya 8 jam dan hari kerjanya selama 30 hari. Begitupun dengan Pak Agus, rumusnya sama 36.100 dikali 8 jam dikali hari kerjanya yaitu 30 hari. Selanjutnya ada Pak Angoro dan Pak Bahri sebagai pengecatan dan finishing, di mana tarif per jamnya yaitu 32.800 dikali jam kerjanya 5 jam dan hari kerjanya selama 30 hari. Terakhir, Pak Bahri yaitu sama saja 32.800 dikali 5 jam dan dikali hari kerjanya yaitu 30 hari. Setelah masing-masing dicari yaitu sekarang dijumlahkan dari Pak Budi, Ade, Pak Fahri, Agus, Pak Angoro, dan Pak Pak Bahri. Langsung disam saja terdapat diketahui untuk biaya tenaga kerja langsungnya yaitu 39.012.000 rupiah. Sekarang kita akan mencari biaya overhead pabriknya. Tadi sudah diketahui untuk biaya penolongnya itu terdapat lem sebanyak 200 kaleng, di mana harga per kalengnya 41.200 dan untuk peliturnya 400 liter, di mana harganya 61.300. Langsung kita kalikan saja 400 dikali 61.300.000. Lalu untuk lemnya 200 kaleng,
dikali 41.200 rupiah. Sekarang menghitung pakunya yaitu 100 kilogram dikali 9.800 terdapat 980.000. Sekarang untuk sekrupnya 100 dus dikali 29.500 yaitu terdapat 2.950.000. Lalu yang terakhir ada amplas 100.000 lembar. Maaf, maksudnya 1.000 lembar dikali 4.280 rupiah, yaitu terdapat 4.280.000. Setelah masing-masing biaya penolong diketahui, kita menghitung totalnya. Diketahui untuk total biaya penolong ini terdapat 40.970.000 rupiah. Dan di soal diketahui untuk biaya overhead pabrik lainnya di sini 1.250.000. Sudah saya masukin di sini untuk BOP lainnya yaitu 1.250.000. Jadi untuk BOP-nya 40 juta ditambah 1.250.000. Jadi untuk BOP-nya 42.220.000 rupiah. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Vero. Baik, untuk selanjutnya di bagian jurnal mencatat pembelian bahan baku, untuk di pembeliannya itu pertama ada kayu jati, terus juga di bawahnya itu ada bahan baku. Untuk satuannya itu diambil dari soal untuk kayu jatinya ini ada 600 keping, jadi di sini satuannya adalah 600. Terus harga satuannya itu ada 810.000. Jadi setelah itu untuk mendapatkan hasil dari bahan bakunya itu pertama 600 dikali 810.000 totalnya jadi 480.000. Untuk di jurnalnya itu ada persediaan bahan baku terhadap utang dagang. Untuk debit kreditnya itu diambil dari total harga bahan bakunya. Nah, jadi untuk hasilnya itu adalah 486 juta terhadap debit dan juga kreditnya 486 juta. Untuk selanjutnya jurnal mencatat pemakaian bahan baku. Untuk ininya juga kayu jati, terus juga di bawahnya bahan baku. Terus harga satuan ini diambil dari eh, total nih, 500 keping. Dan untuk total dari ininya 500 dikali 810.000. Total jadi 405 juta. Untuk jurnalnya itu eh, barang dalam bahan baku. Terus untuk di bawahnya ada persediaan bahan baku. Untuk hasilnya itu diambil dari total bahan baku atasnya. Jadi totalnya 405 juta terhadap kredit dan debit dan juga kredit. Untuk ininya sama diambil dari yang sebelumnya itu. Jadi totalnya juga 39 juta
12.000. Terus untuk jurnal mencatat PTKL-nya ada keterangannya beban gaji dan juga di bawahnya ada utang gaji. Terus untuk ini angkanya diambil dari total biaya tenaga kerja. Jadi 39.012.000 terhadap debit dan juga 39.012.000 di kreditnya juga. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh Marja. Selanjutnya kita akan memasuki jurnal mencatat biaya overhead pabrik. Diketahui biaya overhead pabrik yaitu bahan penolong berupa pelitur 400 liter dengan harga satuan 61.300, lalu ada lem 200 kaleng dengan harga satuan 41.200, lalu ada paku 100 kilogram dengan harga satuan 9.800, dan sekrup 100 dus dengan harga 29.500, dan amplas 1.000 lembar dengan harga satuan 4.280. Habis itu kita lanjut mencari total dari bahan penolongnya itu dengan cara 400 dikali dengan 61.300, lalu 200 dikali dengan 41.200, lalu 100 dikali dengan 9.800, lalu 100 dikali dengan 29.500, dan 1.000 lembar amplas dikali dengan 4.280. Dari semuanya itu kita jumlahkan menghasilkan harga 40.970.000. Lalu untuk biaya overhead pabrik lainnya atau fixed cost ini kita ambil dari soal senilai 1.250.000. Maka biaya overhead pabriknya 40.970 ditambah dengan 1.250 adalah hasilnya 42.220. Untuk mencatat jurnal biaya overhead pabrik, keterangannya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik terhadap biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dengan nilai debitnya diambil dari 42.220. Lalu untuk nilai kreditnya juga sama, diambil dari 42.220.000. Lalu kita ke jurnal mencatat persediaan produk jadi. Di sini kita menghitung dulu biaya bahan bakunya. Bahan baku yang dipakai ini 500 dikali harga satuannya itu 810.000. Hasilnya 5 juta. Lalu untuk TKL-nya ini tadi sudah dihitung 39 juta 12.000. Lalu untuk BOP-nya yang tadi kita hitung, BOP lainnya itu 1.250.000, ini diambil dari soal. Lalu untuk total BOP-nya itu, ini kita sum dulu. BOP-nya itu 40.970 ditambah dengan 1.250. Lalu untuk biaya produksinya itu biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP. Biaya bahan bakunya itu 405 juta yang tadi telah kita hitung. Lalu BTKL-nya itu dari sini yang tadi juga kita telah hitung, dan juga BOP yang tadi telah kita hitung 42.220. Maka dari itu mendapatkan hasil 486.232 juta. Lalu untuk jurnal mencatatnya itu ada persediaan produk jadi di debit dengan nilai 486.232. Ini diambil dari
total biaya produksi. Lalu ada barang dalam proses biaya bahan baku di kredit dengan nilai 405 juta. Ini diambil dari total nilai bahan baku. Lalu ada barang dalam proses terhadap biaya tenaga kerja langsung yaitu 39.012.000. Ini diambil dari nilai BTK yang tadi telah kita cari. Lalu ada barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nah, ini juga di posisi kredit yang kita dapat dari BOP yang tadi kita cari senilai 42.220.000. Selanjutnya, kita akan ke soal berikutnya, yaitu buatlah laporan rupa rugi menggunakan model margin kontribusi. Di sini jumlah unitnya itu sudah diketahui, yaitu 100 unit. Lalu untuk sales per unitnya itu 9.880. Lalu untuk variabel cost-nya itu, ini juga sudah ada keterangannya. Rumusnya itu bahan baku, yaitu 405 juta ditambah dengan bahan penolongnya itu 40.970 dan juga ditambah dengan nilai BTKL yaitu 39.012.000. Lalu di sini kita mencari variabel cost per unitnya. Itu rumusnya variabel cost dibagi dengan 100. 100 ini diambil dari jumlah unit, maka mendapatkan hasil 4.849.820 perak. Lalu untuk fixed cost-nya, fixed cost ditambah biaya gaji karyawan, admin, ditambah biaya gaji karyawan pemasaran. Di sini juga sudah diketahui untuk nilai fixed cost-nya itu 1.250.000 ditambah dengan biaya gaji karyawan admin itu 52.800 dan biaya gaji karyawan pemasarannya itu 62.300. Lalu kita masuk ke membuat laporan laba rugi menggunakan model margin kontribusi. Yang perlu kita catat di sini adalah pertama, sales sebanyak 100 dikali dengan sales per unit yaitu 9.880 900 dikali dengan 9.880. Lalu ada variabel cost 100 dikali dengan variabel cost per unit yaitu 4.849.820. Maka mendapatkan hasil 484.982. Lalu kita mencari margin kontribusinya itu dengan cara sales dikurang dengan variable cost, maka mendapatkan hasil 503.018. Lalu kita menulis fixed cost. Di sini fixed cost sudah diketahui yaitu senilai 116.350.000. Lalu kita mencari nilai NOI atau net operating income dengan rumus margin kontribusi dikurangi dengan fixed cost, maka mendapatkan hasil 386.668.000 rupiah. Jadi untuk laporan laba ruginya itu mendapatkan hasil 386.668.000 rupiah. Lalu untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Karin. Di sini saya akan menjelaskan analisis BEP unit dan BEP sel beserta pembuktiannya. Di sini telah diketahui pemakaian bahan bakunya sebanyak 500 keping
dengan harga satuan 810.000. Totalnya 500 dikali 810 dan hasilnya 405.000 rupiah. Dan bahan penolongnya 400 keping dikali 61.300 dengan hasil 24.520.000 rupiah. Dan bahan penolong yang kedua ada 200 keping dikali 41.200 dengan hasil 8.240.000 rupiah. Bahan penolong tiganya ada 100 keping dikali 9.800 dengan hasil 980.000. Bahan penolong empatnya ada 100 keping dikali 29.500 dengan hasil 2.950.000. Dan bahan penolong terakhirnya ada 1.000 keping dikali 4.280 dengan hasil 4.280. Adapun total bahan penolongnya itu total bahan penolongnya itu ada sebesar 40.970.000 rupiah. Lanjut, diketahui BTKL-nya itu 32.900.000 dikali 6 jam, dikali ini kan ada 2 orang, tuh dikali 2, terus dikali 30 hari. Dan hasilnya itu ada 11.844.000 rupiah. Dan yang kedua itu ada 36.100.000 dikali 8 jam, dikali 2 orang, dan dikali 30 hari. Itu hasilnya 17.328.000 rupiah. Dan yang ketiga itu ada 32.800 dikali 5 jam, dikali 2 hari, dan dikali 30 hari. Hasilnya itu 9.840.000 rupiah. Total BTKL-nya itu sebesar 39.012.000 rupiah. Lanjut, biaya listriknya atau viskosnya itu ada di soal sebesar 1.250.000 rupiah. Biaya gaji karyawan dan biaya gaji karyawan pemasarannya juga ada di soal sebesar 52.800.000 rupiah dan 62.300.000 rupiah. Nah, total biaya gaji karyawan dan biaya gaji karyawan pemasarannya itu sebesar 100.015.100.000 rupiah. Adapun harga jual per unitnya itu sebesar 9.880.000 rupiah. Salesnya itu uh, dari harga jual per unit dikali 100 yang dapat dari soal sebesar 988 juta rupiah. Variabel cost-nya itu dapat dari bahan baku total ditambah total bahan penolong ditambah total BTKL. Hasilnya tuh 484.982.000 rupiah. Sedangkan viskosnya itu dapat dari biaya listrik ditambah total biaya gaji karyawan dan biaya gaji karyawan pemasaran. Hasilnya tuh 116.350.000 rupiah. Di sini lanjut analisis BEP unit dan BEP sel beserta pembuktiannya. CMR-nya itu 1 dikurang variable cost dibagi sales dengan 1 dikurang variable cost-nya itu nilainya 484.982 rupiah. Dibagi salesnya itu 988.000 rupiah. Maka hasilnya itu 0,51. Lanjut ke BP sales yang tadi. Kan viskosnya itu udah dapat 116.350.000 rupiah. Terus dibagi sama yang hasil CMR tadi 0,51. Maka hasilnya itu 228.528.204 perak.
Lanjut ke BP unit, cost dibagi CMPU. Pertama kita mencari CMPU-nya dulu. Sales per unit dikurang dengan variable cost per unit. 9.880.000 rupiah. Dikurang dengan variable cost per unitnya itu 4.849.820 perak. Hasilnya itu 10.180 perak. Lanjut ke BP unitnya itu, fixed cost-nya itu kan ada yang di atas tadi sebesar 116.350.000 rupiah. Dibagi dengan CMPU-nya 5.030.180 perak. Hasilnya itu 23 unit. Ke pembuktiannya, ini salesnya 23 unit. Dengan harga satuannya tuh 9.880.000 rupiah. Itu 228.528.204 perak. Lanjut ke variable cost. Costnya itu ada 23 unit. Dikali dengan harga satuannya tuh 4.849.820. Maka hasilnya 112.178.204 perak. Ke contribution marginnya, itu sales dikurang dengan variable cost-nya. Maka dapetin hasil 116.350.000 rupiah. Fixed cost-nya soal yang diketahui tadi sama 116.350 juga. Jadi untuk NOI-nya itu 0, maksudnya diketahui aktual sales-nya itu dapat dari yang set 4 tadi sebesar 988 juta. Itu kita taruh, terus BP sales-nya juga itu hasil dari aktual sales dikurang BP sales tadi dibagi dengan aktual sales lagi. Yaitu 0,77. Kita persenkan terlebih dahulu. Caranya itu hasilnya dikali dengan 100%, maka mendapatkan 76,80,87%. Ini hanya itu yang dapat saya jelaskan, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan analisis DOL serta pembuktiannya. Di sini kontribusi marginnya adalah 503.018.000. Lalu salesnya adalah 9.880.000. Variable cost-nya adalah 484.928.000 dibagi 100. Yang hasilnya adalah 4.849.820.000. Fixed cost-nya adalah 116.315.000. Ini cara menghitung DOL adalah kontribusi margin dibagi NOI. Yang hasilnya adalah 1,30 kali. Lalu kita persenkan jadi 130%. Ini kita melakukan pembuktian. Salesnya adalah 200 dikali 9.880.000 berjumlah 1.976.000. 200 dikali 4.849.820 yang diambil dari variabel cost yang dibagi 100. Jumlah 969.964.000. Lalu kita menghitung margin kontribusinya. Cara menghitungnya adalah sales dikurang variabel cost, yaitu 1.976 juta dikurang 969.964.000. Tambah 1.006.036.000. Lalu kita menghitung fixed cost-nya yang sudah tersedia. Lalu kita menghitung NOI-nya dengan cara margin kontribusi dikurangi fixed cost 989.986.000. Lalu kita menghitung laba sebelumnya itu dari NOI-nya. Setelah itu untuk penambahan labanya, untuk menghitung penambahan laba yaitu penambahan laba dibagi laba sebelumnya bisa
yang dipersenkan menjadi 130%. Lalu kita lanjut menghitung berapa laba yang diperoleh jika perusahaan meningkatkan penjualan sebanyak 47%. Diketahui yaitu 100 unit. Untuk peningkatan salesnya, sales awal ditambah sales awal dikali 47%. Berarti 100 unit ditambah buka kurung 100 unit kali 47%, 147 unit berjumlah 147 dikali 9.880.000 yang jumlahnya 1.452.367 juta. Variabel costnya 147 dikali 4 juta 712.923.540. Hasilnya adalah 739.436.460. Untuk fixed cost-nya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 116.316.000. Menghitung NOI adalah margin kontribusi dikurangi fixed cost, 623.076.460. Selanjutnya adalah diminta berapa unit K yang terjual agar perusahaan mendapatkan profit sebesar 840 juta. Sudah diketahui adalah target profitnya 840 juta. Lalu fixed cost-nya adalah 116.350.000 dan cost margin per unitnya adalah 5.030.180. Cara menjawabnya adalah rumus RSU atau target profit adalah target profit ditambah fixed cost, yaitu berarti 840 juta ditambah 116.350. Setelah itu 956.350.000 dibagi oleh 5.030.180. Setelah itu 956.350.000 dibagi 5.030.180 yang hasilnya adalah 150,12 unit. Lalu kita bulatkan menjadi 190 unit. Maka perusahaan jika ingin mencapai target profitnya, maka perusahaan harus menjual 190 unit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.